Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada PA Muria 4 Juli sampai 10 Juli 2021, 1 Timotius 4 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema PA Muria untuk kita minggu ini, perhatikanlah pengajaranmu. Seorang ibu yang baik akan memberi pengajaran yang baik kepada anak-anaknya. Pengajaran yang benar seturut dengan firman Tuhan. Ada banyak pengajaran yang didapati di dunia ini yang dianggap baik oleh seorang ibu untuk diberikan kepada anak-anaknya. Seperti dongeng-dongeng dan tahayul-tahayul yang mungkin dirasa mengandung pesan baik menurut orang tua atau ibu tersebut. Tapi Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk tidak melakukan itu. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dituliskan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Jadi, seorang ibu seharusnya melatih anak-anaknya untuk beribadah, bukannya menceritakan tentang tahayul dan dongeng-dongeng. Mengingatkan anak untuk selalu berdoa, membaca kitab suci dan rajin ke gereja. Sepulang dari gereja, ibu harus bertanya kepada anaknya tentang pelajaran yang ia dapatkan di kebaktian anak atau remaja, untuk memastikan bahwa ia mendengarkan firman Tuhan dengan baik sewaktu beribadah, dan memastikan pengajaran guru-gurunya adalah pengajaran yang benar di tempat ibadah, yang bersumber dari kitab suci. Jika didapati bahwa ia tidak tahu tentang apa yang dipelajari, seorang ibu perlu mendampinginya waktu beribadah, supaya ibadah yang dilakukan adalah benar-benar ibadah yang tertuju kepada Tuhan. Memberi kesempatan bagi seorang anak untuk menjadi pendoa di saat kumpul keluarga ini juga salah satu cara mengawasi anak-anak dalam pengajaran. Ketika ia berdoa, ada yang kurang tepat ia sebutkan, disitulah seorang ibu memberi pengajaran supaya dia tahu cara berdoa orang Kristen. Umpamanya, setiap menutup doa harus diucapkan dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi janganlah mengkritisi yang tidak perlu dikritisi sehingga ia pun akhirnya merasa tidak nyaman melakukannya. Di samping itu ada juga kebiasaan orang tua yang kurang memberi dampak baik pada pertumbuhan iman anak-anaknya. Umpamanya memberi lebih banyak pengajaran tentang kebiasaan-kebiasaan nenek moyang daripada mengajarkan firman Tuhan yang tertulis pada kitab suci. Akibatnya jadilah anak-anak menjadi pecinta ajaran-ajaran leluhur atau nenek moyang dan kurang memperhatikan ajaran kitab suci. Dia akan paham tata krama seperti kebiasaan-kebiasaan yang ada, tapi tidak paham tentang keselamatan yang dikerjakan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Hal ini tidak boleh terjadi. Kita harus seperti Lois dan Eunike, ibu dan neneknya Timotius, yang memberi pengajaran tentang iman yang tulus ikhlas kepada Tuhan, sehingga setelah ia dewasa, ia menjadi orang yang beriman seperti ibu dan neneknya, yang akhirnya dipakai Tuhan menjadi pemberita Injil keselamatan. Mungkin ada juga ibu atau muria yang tidak sempat mengajarkan anak-anaknya, atau mengawasi dan memperhatikan pengajaran anak-anak, karena sibuk mencari uang, sibuk dengan media sosial, dan sibuk dengan urusan pertemanan, ditambah lagi sibuk dengan masalah penderitaan yang dialami. Ini perlu diingatkan kembali bahwa kitalah sebagai ibu yang pertama-tama bertanggung jawab memberi pengajaran firman Tuhan kepadanya. Tidak ada alasan tidak sempat, sebab firman Tuhan berkata, ketika engkau duduk-duduk, ketika engkau berjalan dan ketika engkau bekerja, engkau harus mengajarkan Taurat Tuhan kepadanya. Taurat Tuhan atau undang-undang Tuhan harus diikatkan di pergelangan tangan
di dahi dan di ambang pintu, supaya undang-undang itu tidak dilupakan, tetapi diingat dan dilakukan. Jika kita melakukannya, maka Tuhan akan memberkati kita. Mengawasi atau memperhatikan pengajaran yang diberikan kepada anak-anak tidak hanya akan menyelamatkannya, tetapi menyelamatkan kita juga. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius dalam nas renungan kita pada ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara-saudara mulia dimanapun berada, marilah kita melakukan kehendak Tuhan dengan memperhatikan dan mengawasi pengajaran yang diberikan kepada anak-anak kita. Amin.